Nah, untuk memperbaiki sholat, kuncinya 2. 1, izin. Untuk memperbaiki sholat, kuncinya 2. 1, selalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya dalam sholat. Saya ulang ya. Selalu bermohon kepada Allah untuk mendapat rahmat Allah dalam sholat. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sudah? Saya merasakan sekarang jarang ada orang sholat dengan menggunakan rumus Quran itu. Yang penting sudah sholat gitu kan? Ya. Ibu pernah nggak mengharap rahmat Allah sebelum sholat? Supaya dirahmati dalam sholat? Pernah nggak? Ya? Coba deh. Makanya ibu masuk masjid ya. Kalau masuk masjid itu doanya apa? Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tuh ya. Mau masuk udah diajari oleh Nabi. Jadi sebelum masuk masjid, saat langkah kaki kanan itu dilakukan, minta apa? Masjid fungsinya untuk apa yang pokok? Sholat. Jadi masuk masjid fungsi yang pokok untuk sholat. Sebelum sholat minta lu rahmat Allah. Nah, rahmat itu dibagi 3. Saya ulangi, rahmat dibagi 3. Nah, kalau suami ibu namanya Pak Rahmat, nanti ibu pulang ke rumah, papa dibagi 3. Udah, 1. Rahmat itu yang pertama solusi dari semua masalah hidup. Dah. Jadi kalau ibu sholatnya membawa motivasi itu, nanti ke bawah enak sholatnya. Pas sujud ingat, dengan suami ada masalah tuh ingat, minta solusi. Nangis, selesai. Walaupun belum ada solusi, tapi hati tenang. Dan itu mengantarkan pada setengah solusi. Sudah? Yang kedua, pelan-pelan, ampunan dari dosa. Ampunan dari dosa. Nah, di antara fungsi sholat yang paling pokok itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya Allah ingin dari pagi ke siang ada dosa, gugur dosanya. Dari siang ke sore ada dosa, gugur dosanya. Makanya ketika diwafatkan dosanya sudah hilang, tinggal pulang dalam keadaan bersih, digambarkan dengan kain kafan yang putih. Nah, itu fungsi sholat. Cuma apakah setiap orang sholat ada yang ingat dosa atau tidak, itu poinnya. Makanya tadi kalau dia sholat mengingat maksiatnya, gugur maksiat, gak akan maksiat lagi. Gak akan maksiat lagi. Ya, dan banyak orang ketika sujud itu justru pulangnya dalam keadaan mulia. Betapa banyak pelaku dosa besar justru cara pulangnya itu lewat sholat. Lewat sholat. Ada yang sujud gak bangun lagi. Pengen begitu? Nanti zuhur ya, kan sekarang masih ada waktu tuh. Ada yang begitu tuh. Ya. Dan itu luar biasa indah. Ya, saya kan pernah cerita di sini juga kan. Ada seorang kakek, ini bukan ustadz bu. Saya ketemu orangnya. Itu orang sederhana, mungkin viral di langit tapi mungkin tak dikenal di dunia. Sederhana orangnya, nggak disebut kaya, biasa saja. Pakai kaos, cuma jagain masjid, azan. Hari Kamis itu, ba'da asar sedang puasa. Puasa sunnah loh. Di masjid nunggu buka. Cuman tiduran, merem-melek tuh. Diwafatkan di tempat yang beliau mengabdi di masjid dalam keadaan puasa. Ba'da asar menjelang maghrib wafatnya cuman tiduran, merem-melek ngantuk meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, merem-melek tuh. 2. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya saat sholat bisa mengingat ada kesalahan yang diampuni. Maka dibuka dengan bagian ketiga, perhatikan bagian ketiga. Sudah? Yang pertama tadi apa? Solusi, berarti jawaban dari doa kan? Yang kedua apa? Ampunan. Yang ketiga, rahmat itu dalam bentuk husnul khatimah. Bentuknya apa? Husnul khatimah. Kalau sudah bicara husnul khatimah artinya ingat wafat. Ingat apa? Karena itulah Nabi mengajarkan pada setiap imam saat akan mengimami, berbalik dulu kepada makmum menyampaikan kalimat ini. Para jamaah, kita akan sholat.
mohon hadirkan kehusyuan dan rasakan dalam sholat ini, mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan dan boleh jadi kita akan wafat dalam sujud kita. Itu sunnah. Bahasa Arabnya sallu salatan muwadda. Jamaah, jadikan sholat ini sebagai sholat perpisahan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak merasakan begitu? Nah, makanya imam tidak harus pakai bahasa Arab, karena ini bahasa yang boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Rapatkan saf, luruskan. Paham tidak? Istau, paham? Tidak. Makanya dijawab sudah tahu, gitu kan? Dah. Jadi begitu sujud, coba rasakan bagaimana kalau saat ini adalah saat sujud terakhir dan seketika akan kembali kepada Allah. Itu kalau rasa itu dihadirkan, kenikmatan akan tiba, air mata mengalir, seketika taubat kita akan lahir. Nah, sifat sholat semacam ini, amal soleh semacam ini akan menghentikan perbuatan maksiat. Karena itu saya tidak sepakat dengan kalimat, misalnya taat jalan, maksiat terus. Sholat terus, maksiat jalan. Ini tidak ada orang yang, maaf ya, berpikir keseimbangan tapi dengan cara yang tidak wajar. Itu bukan seimbang namanya. Seimbang itu ketika dikerjakan amal soleh dengan amal soleh lain beriringan. Saya sholat tahajud, iya. Puasa juga, iya. Itu seimbang namanya. Ya, saya baca Al-Quran, iya. Menghafal, iya. Itu seimbang namanya. Kalau Anda amal soleh, iya. Amal salah, iya. Bukan seimbang, itu nol namanya. Karena ketika berbuat soleh dan disusul dengan salah, maka yang soleh ketarik dengan yang salah. Kalau sudah keambil tidak ada amalan lagi dan nol sifatnya, itu bukan seimbang, itu hilang namanya. Tuh, kaget kan? Dan yang bahaya itu kalau solehnya ditarik semua sama yang salah, tersisa salahnya. Ini hadis Nabi. Maka dia berubah menjadi pribadi bangkrut, muflis namanya. Kalau sudah muflis, masuk neraka dulu, dicuci semua dosa, baru masuk surga. Itu ada di hadis Muslim. Paham? Oke. Jadi apa tanggapan Ustadz? Tanggapan saya yang pertama, tidak ada keseimbangan. Sekali lagi, tidak ada balance antara amal soleh dan amal salah yang saat dilakukan dipandang sesuatu yang wajar dikerjakan secara bersamaan. Itu bukan keseimbangan, tapi itu sifat dari kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada manusia yang selalu suci, selalu soleh selama hidupnya. Pasti pernah berbuat salah. Maka orang terbaik adalah orang yang berusaha memperbanyak amal solehnya untuk menutupi salahnya, bukan menyeimbangkan antara soleh dan salah sehingga merasakan hidupnya sejalan bersamaan. Jelas ya? Jadi kalau salah itu ditutupi dengan yang soleh, bukan ingin dijadikan sebuah kesimpulan berjalan bersamaan, itu keliru.